Setelah kita mengenal apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fiil, lalu kita mengenal apa itu huruf. Bab 5, mengenal huruf lebih dekat. Pengertian huruf. Huruf adalah kata yang belum bisa dipahami maknanya. Ini belum jelas maknanya. Belum menunjukkan pengertian yang jelas, kecuali setelah bergabung dengan isim atau dengan fiil. Jadi setelah huruf itu pilihannya dua. Pasti isim atau pasti fiil. Gitu ya, Bu? Atau sederhananya huruf itu diartikan kata depan atau kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya menyebutnya kata depan itu preposition. Kata sambung itu conjunction. Tuh. Ini contoh nih, saya kasih contoh nih. Ini coba di sini kita mulai dari ini. Ada kata fa di sini. Fa ini artinya apa? Di. Fa, bukan fa di sini. Ibu terlihat? Maka. Kira-kira bisa dipahami atau tidak itu maka? Tidak. Tiba-tiba ibu bilang kayak gini, Bu Rulina ngomong sama Ustaz, maka. Nah, paham atau tidak omongan? Saya bisa memahami omongan Ibu Rulina. Tiba-tiba dia ngomong begini, Ustaz, maka. Maka apa, Bu? Iya. Maka kemudian lagi ngapalin itu. Nah, maka Ustaz, maka saya tungguin aja katanya. Itu kan belum paham. Tapi kalau dia bilang begini, maka puasa itu diwajibkan atas orang beriman. Tuh. Paham orang? Dengar kalimat ini, paham. Inna sesungguhnya, begitu juga inna. Kan huruf nih. Ustaz, ada orang ngomong begini, sesungguhnya. Tiba-tiba ngomong sesungguhnya begitu, tanpa diikuti kata berikutnya. Bisa dipahami? Tidak. Tapi kalau bilang, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, sesungguhnya Allah. Setelah sesungguhnya Allah. Bisa dipahami? Bisa, sesungguhnya Allah maha pengampun. Tuh. Begitu juga tidak atau belum? Lam. Tuh. Kaf seperti summa, kemudian fi, di, bi dengan, ala di atas, wa dan atau demi, la itu bisa bermakna tidak atau jangan. Kemudian min dari, an itu dari atau tentang, ila ke, lan tidak akan, au atau. Ini contoh kecil dari huruf. Huruf yang ditampilkan di sini tidak selalu huruf jar. Ini umum. Ini contoh umum, inilah huruf. Gitu. Huruf. Nah, huruf itu ternyata terbagi menjadi dua. Oke. Ada huruf amilah. Nih. Yang kedua nanti ada huruf atilah. Apa tuh huruf amilah? Huruf amilah adalah huruf yang bisa merubah harokat akhir kata yang terletak di depannya. Huruf amilah itu di sini dibagi menjadi dibagi menjadi tiga poin. Apa itu? Ada huruf jar, ya kan? Terus ada huruf apa lagi itu di buku? Halo? Ada huruf nasab, ada huruf jazm. Nih, kayaknya perlu ditulis ini. Perlu ditulis atau tidak, Bu Rian? Perlu ditulis. Di NB Ustaz. NB. Jadi huruf hari ini kita belajar tentang huruf. Dinambah banyak. Huruf. Nih kelihatan ya, Bu?
Huruf Ustaz, ah, Ustaz, ah, itu kan kata Ustaz tadi huruf ada la artinya tidak dan jangan. Itu ah. ada cirinya enggak? Untuk tidak cirinya apa? Untuk jangan cirinya apa? Oh, bagus. Pertanyaan bagus ini. Bagus. Kalau yang artinya jangan, setelahnya itu fiilnya sukun. Nih gini nih. Oh, gitu. Kalau jangan salahnya Gini nih. La tah gimana? La tah zan. Apa artinya? Jangan bersedih. Jangan jangan. Viral banget itu atasan. Ya kan ini kan kesukaannya Bu Rulina ini mah. Innallaha masabirin atau mana? Ma'ana. Innallaha ma'ana. Ma'ana. Tuh. Ini artinya jangan ya, Bu. Nih kalau la sukun di sini. Tapi kalau la yang artinya tidak begini. La yukallifu apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa Nah, wus'aha. la yukallifu tuh. Allahu Gitu. Nafsan tuh. illa. Coba lihat harokatnya apa nih? Harokatnya doma. Doma. Tuh. Udah kan? Berarti yang jangan mati. Jangan mati. Ingatnya yang jangan mati gitu aja. Iya. Yes. Iya, memang begitu. La tahzan innallaha ma'ana. La takhaf. Jangan takut. Tuh, bisa dipahami Bu Rian? Iya, insya Allah. Ya, kita bahas lagi nih. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Catatannya di sini berarti. Nanti la juga macamnya banyak tuh. Wah, ada la nafiyah lil jinsi, ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la ilaha illallah itu gimana la-nya? Kan gitu juga nih. Ini contoh lagi deh sedikit lagi. La ilaha illallah. Illallah. Tuh. Kan la juga nih, Bu. Ini artinya la ini jangan atau tidak nih? Tidak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tapi di sini isim. Setelah ini isim. Contohnya isimnya harus fathah seperti ini nih. Seperti la roiba dalam Al-Quran. Ini banyak nih. Tidak juga artinya nih. La roiba fi roiba fi fihi la ikroha fid din. Itu juga artinya tidak. Artinya setelah ini isim dan isimnya wajib fathah. Namanya la nafiyah lil jinsi. Iya. Baik, ya kita lanjut ya Bu. Nanti pelajaran ini ini udah pelajaran menengah sekali. Waduh, luar biasa. Pertanyaannya sudah melebihi apa namanya ketentuan hari luar biasa. Itu berarti proses belajarnya sudah masuk, ilmunya udah masuk. Rasa penasarannya ada sih. Nah ini nih, saya bilang nih huruf tadi ada dua, ada huruf apa? Hamidah. Huruf itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ya Allah. Ada huruf tadi ada huruf apa Bu? Amilah. Amilah.
bukan huruf hamzah, huruf amilah. Satu huruf amilah, kedua huruf Atilah. Nasab. yang kedua huruf Atilah. atilah. Ini atilah. Atilah pakai to. Atilah. Tuh gitu tuh. Amilah dan atilah. Nah, sedangkan huruf amilah itu huruf yang menyebabkan kata setelah huruf itu harokatnya berubah. Amilah itu artinya bekerja. Nah, huruf amilah ini yang kita bahas pertama satu, ya kan? Al huruf al-amilah. Nah, ini nanti dia dibagi menjadi 3 nih di buku kita. Ada namanya huruf apa tadi? Huruf amilah. Harful jar. Terus? Huruf nasab. Harful jar nih kan kita tulis ini harful jar. Terus? Nasab. Nasab. Kemudian Jazim. Azim. ada jazm. Bacanya jazm. Jazim. Ya. Apa tuh huruf jar? Huruf jar itu huruf yang menyebabkan ya isim setelahnya itu menjadi kasroh. Betul. Itu begini dalam kurung. Ini dia harfu jar. Tambah isim. Ditambah isim. Contohnya poin dek. fi Bangunlah. il 7. masjidi. Betul. Fi itu huruf jar. Kaki nggak bangun lu. Tak lu. Ya, fi itu huruf jar. Ya. Al-masjidi isim. Isim. Nah, coba lihat setelah huruf jar isimnya itu berubah menjadi kasroh. Ini namanya huruf amilah. Bekerja kan ini hurufnya? Halo? Iya. Kerja. Oh. Asalnya al-masjidu, Bu. Karena ada fi jadi Al-Masjidi. al-masjidi. Oh, iya. Contoh lain lagi. Nah, ini yang saya suka Ala bolak-balik ini. alal kursi. Yi. Asalnya? Kursiun. Asalnya kursiyu. Kursiyu. Pakai alif. Ada alif lah, ada huruf jar, alal kursiyi. Tuh. Jadi bekerja namanya. Kursi. Menyebabkan isim setelahnya atau huruf setelahnya, kata setelahnya menjadi kasroh. Itulah disebutnya huruf amilah, huruf yang bekerja maksudnya. Jadi pahami sampai sini, Bu? Nah, apa itu huruf nasab? Huruf nasab itu, setelah huruf nasab itu selalu fi'il mudhari. Selalu. Lalu, jadi seakan kita rumusnya seperti yang kita tulis. Huruf nasab itu setelahnya fi'il mudhari. Berarti huruf nasab begini. Huruf nasab. Setelahnya selalu fi'il mudhari. Ditambah
fi'il mudhari. Itu selalu. Boleh nggak huruf nasab setelah fi'il madi? Tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Nah, Setelahnya selalu fi'il mudhari ditambah apa, Ustaz? huruf nasab, dikatakan huruf nasab itu setelahnya adalah fi'il mudhari. Selalu. Ya, kalau huruf jar, setelah huruf jar ini gini nih, huruf Iya. jar Isim. selalu isim. Tim. Isim. Tambah. Bisa dipahami sampai sini? Nih, contohnya nih. Kalau di buku kita tuh huruf nasab itu misalnya contohnya adalah lam. Bukan lam, jadinya misalnya lan saja dan lan. Lan ini. Lan artinya tidak akan. Lalu setelah huruf lan itu fi'il mudhari. Lan yad ha ba, apa artinya? Tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Siapa? Muhammad Zaid misalnya. Tuh, Zaid tidak akan pergi. Ini nih. Ini kan huruf nasab nih, lan. Ustaz taunya huruf nasab dari mana? Ya kita hafal. Ada berapa huruf nasab? Ya minimal 6. Lan yadhhaba. Asalnya yadhhabu. Betul? Kemarin saya sudah sampaikan kalau fi'il mudhari ujungnya selalu dhamma. Betul tidak? Ya. Kok tiba-tiba ini fi'il mudhari, Ustaz? Kok yadhhaba? Karena ada lannya. Ini adalah. Maka hurufnya ini bekerja atau tidak? Bukan bekerja di Kemenkes, bukan. Halo? Iya. Hurufnya ya jadi berarti mempengaruhi harokat awalnya. Awalnya yadhabu. Kok bisa menjadi yadhaba? Ya karena ada lan. Lan itu ya huruf apa? Maka pengertian nasab itu huruf yang menasobkan fi'il mudhari atau mempathakan, menjadi itu harkat sesudahnya selalu fathah ya, Ustaz? Yes. Nggak bisa kasroh. Nggak bisa, karena kasroh kan depannya lain. Huruf jar kasroh. Itu, Ustaz. Iya. Kalau kasroh itu punyanya si isim. Ustaz, jadi saya yang suka bingung gitu. Ini kok ya sahabat kok bisa dibilang mudhari padahal dia fathah. Oh, maksudnya dia ada lan gitu. Betul sekali. Oh, begono. Ya. Bahwa asalnya yadhabu, yes, dia adalah fi'il mudhari, ya. Tapi ketika kemasukan lan atau didahulukan, tadinya yadhabu menjadi yadhab. Selalu itu, Ustaz ya? Lalu. Nah, lan itu namanya huruf nasab. Huruf nasab ada berapa tadi, Ustaz? Dan 6. Oke. Nanti kita pelan-pelan kita cari huruf nasab. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Nah, bisa dipahami. Berarti kalau begitu lan itu huruf yes. Kira-kira dia bekerja atau tidak? Bekerja, jadi merubah. Merubah kan? Merubah fi'il setelahnya kan? Itu yang disebut harful amilah. Jadi huruf al-harf al-amilah itu ada 3. Huruf jar, kemudian huruf nasab. nasab,
Kemudian huruf Jayem. jazm. Gitu. Oh, kalau jazem sukun gitu. Oh, nah contoh kita lagi nih. Began. Lam. Yaz. Pelan-pelan ini memahaminya nih. Yaz. Kalau tidak paham ditanyakan saja ya Bu Diah. Ya, lam yadhhab. Asalnya yadhhabu. Zaidun. Lam yadhhab Zaidun. Lam yadhhab Zaidun. Zaid tidak akan, Zaid tidak pergi. Atau Zaid belum pergi. Asalnya yadhhabu. Karena dia kemasukan huruf lam menjadi yadhhab. Sama di dalam Quran juga lam yalid. Ya kan? Halo, Bu. Menjadi sukun. Iya. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid. Yalidu atau yalid? Yalid. Iya. Itu alasannya. Asalnya sih yalidu itu. Bukan ada lamnya jadi yalid. Tuh. Artinya nggak berubah. Ini masuk kedudukan bukan Ustadz? Mana? Bukan. 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 Itu kan gini Ustadz. Selama kita belajar tuh ya, BAKI 5, BAKI 6, itu selalu kalau Ustadznya ngomong, terjemahkan bukunya, terus dia langsung ngomong tuh, ini mudore, ini amilah, ini maksudnya begini gitu. Iya. Itu udah kedudukan ya, Bu. Nanti kita akan ketemu ke situ. Oh, kemarin sih saya belum ngerti, jadi dengerin aja ini maksudnya apa gitu. Ya, kalau nggak ngerti dengerin aja. Lama-lama ngerti. Sekarang baru ngerti ini Ustadz. Ya, alhamdulillah Bu. Kalau udah lewat bakinya baru ngerti. Memang begitu, nggak apa-apa belajar itu. Awalnya nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar itu mah udah waalaikumsalam. Itu yang jazim nggak ada rumusnya. Rumusnya apa? Ya, ini saya mau bikinin rumusnya dia, rumus Pitagoras. Masih ingat? Masih. Masih ingat aja Ustadz Pitagoras. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ayo, ditambah C kuadrat kalau nggak salah begitu. Sama dengan lir. Iya, huruf jazm. Huruf jazm lalu ditambah fi'il mudhari. Ini jazm sih bukan jazim. Apa Ustadz? Hah? Huruf jazm apa tadi? Huruf jazm Jazim. itu huruf yang mensukunkan fi'il mudhari setelahnya. Isi jazm itu. Oh. Bisa dipahami sampai sini. Ini lihat contohnya sudah paham tentunya. Insya Allah. Ya, saya kasih contoh lagi. Setelah lain-lain apa? Banyak. Misalnya kalau di buku kita ini, di buku ini kai. Iqra. Iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Bacalah. Kai. Nggak tahu. Supaya Kai artinya supaya ya. Kai itu supaya. Kaf. Bacalah supaya paham. Ya, asalnya Betul. fahim ya kamu. Tafhamu nih asalnya nih. Asalnya tafhamu.
Asalnya tafhamu. Kan fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari selalu dhamma. Iya. Sorry, tafhama, maaf. Tafhama. Dia jadi sini jadi nasab dia. Iqra kai tafhama. Iqra kai tafhama. Kemudian di sini kita kasih contoh misalnya lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Selain lam apa? Banyak. In boleh. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Jadi huruf amilah itu huruf apa? Halo, huruf amilah huruf apa? Huruf yang merubah harokat kata setelahnya. Itu menyebabkan isim. Bukan hanya isim, tapi kata setelahnya, entah itu katanya isim atau fi'il gitu kan. Nah, huruf amilah ada 3. Ada 3. Yang pertama huruf Jar. Yang kedua huruf Nasab. Yang ketiga huruf Jazim. Oke. Di pembahasan dasar hanya ini saja dulu. Gak usah banyak-banyak. Contoh lagi nih, kita kasih contoh lagi satu lagi. Yo, kasih contoh lagi. Misalnya apa huruf jar itu apa? Contoh huruf jar. Bi. Dengan bis. Bilha. Bis itu bahasa Arabnya? Afilah. Ya, bilhafilati. Adhabu ila Jakarta bilhafilah. Adhabu ila syarikah bilhafilah. Saya pergi ke kantor dengan bis. Ya boleh kita adhabu ila syarikah bilhafilatu, nggak boleh karena sudah ada bi di situ. Terus kemudian di sini misalnya lan atau an, misalnya an. An itu misalnya dalam hadis itu man aroda an yatakallama. Ma mana yatakallam? Yatakallam, kallama yukallimu, yatakallama Allah. Apa artinya ma'a? Bersama. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, ya, ini hadis ini. Fal yaqra fal yaqra'il Quran.
Qur'an. Tuh kata Nabi, siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Tuh. Ibu mau bicara sama Allah? Bu Relina mau? Hah? Iya, Mau atau tidak? kalau malam. Caranya kita bisa bicara atau komunikasi dengan Allah itu gimana caranya? Banyak. Baca Quran sih, bener. Sholat juga Sholat juga komunikasi. Jadi Bu, pada hakikatnya orang itu kalau sedang baca Al-Quran, dia lagi bicara sama Allah. Bicara dia. Karena Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Indikasi Allah itu ada. Bahkan itu kitab petunjuk dan rahmat untuk orang yang membuat kebaikan. Itu kata Nabi, yang pengen bicara sama Allah, baca Quran. Ketika Allah bilang Iqra, ya kita disuruh baca gitu. Ketika Allah larang, jangan kita kerjain gitu loh. Kita kata Nabi, man arada ayyatakallama Allahi falyaqra'il Qur'an. Tapi kasus kita bukan ke pengajiannya, bukan. Cuma selingan aja. Ini nih, yang ini. Yang saya mau garis bawah yang an ini. Yatakallama itu ilmu dori bukan? Ya. Halo. Ya, Ilmu dori bukan? iya. Taunya dari mana? Ya tak Qira'ah. Terus ada yaknya. Ya, betul. sama Maka ini nih, kalamu itu kan ya, ditambahin mah. annya ini adalah huruf Jar. nas. Nasab. Huruf nasab atau huruf jar? Lihat dulu. An huruf jar. Iya. Jadi an di sini huruf nasab atau huruf jar? Ntar dulu. Ada di sini. Ya, Bu. Huruf An apa kok? itu huruf Atau huruf jar? Stop. huruf jar. Atau huruf jar sob? Jadi huruf apa ini? An di sini. Iya, huruf jar atau huruf nasab? Nasab. Nasab. Orang tabelnya juga di huruf nasab. Tolongnya. Kenapa harus lihat catatan? Ya Allah. Makanya harus nasab apa aja Ustaz? Itu gara-gara Ustadz itu gara-gara NB tau nggak? Oh, banyak kan MB. Tambah banyak catatannya. Banyak tuh. Ini jelas huruf nasab an ini. Kenapa nasab? Lah iya kan depannya fi'il mudhari, itu rumusnya ada. Setelah huruf nasab selalu fi'il Dori. Taunya fi'il mudhari dari mana? Oh ini. Ada Hamzah. Ya Pak, Ada ada idanya. Ya kan? Halo. Fi'il mudhari itu ciri-cirinya. Yang mana ini Ustaz? Gimana? Iya. Yang mana contohnya? Oh yang ini ya. Ini nih Bu, ini nih. Man arada an yatakallama, asalnya yatakallamu. Oh. Ini film mudhari. Iya. Ini nih kita karena ada an jadi fathah. Berarti Iya. an masuk huruf nasab. Jadi an itu hurufnya huruf apa namanya? Nasab. Ya udah tuh. Tadi kan saya Terus tanya kalau- an itu huruf nasab atau huruf jar? Bu Rina jawabnya jar sob. Emang di jar juga ada an. Kalau yang di jar itu Kan juga pakai ada ain, an. pakai ain, Bu. Naso. Oh, Kalau yang di jar itu pakai ain, an. iya. Jangan jawabnya Kan jar jar kan- sob. Kalau yang di depan tuh apa Ustadz? Yang man aroda itu? Man aroda, man ini huruf isim.
isim. Terus arodanya Aroda kan fi'il. fiil kan. Arodanya fi'il madi. Fi'il madi betul. Man aroda. Jadi Kata Nabi, karena ada siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, gitu loh. Tuh. itu arodanya apa? Kok nggak jadi, kan ada man. Kenapa nggak jadi kasro? Loh, kalau Enggak, karena merang. ini isim, Ibu. Oh Ingat, iya, isim. ya, Mata. Oke. fi'il itu Oke. haram hukumnya harokatnya kasroh. Haram. Oh. Haram. Dosa dong saat kalau gitu. Lo kan ngelojak. Oke. Sepakat ya, Bu? Insya Allah. Biar meresap dulu. Ya, serap. Saya bilang, ingat, Ibu, ciri-ciri fi'il itu tidak boleh selamanya kasroh. Ya, Ujungnya oke. mau fi'il madi kah, fi'il mudhari, terus fi'il amr. Boleh. Sepakat tuh. Walaupun dia udah dirangkai ya. Ya, loh, itu kaidah yang pertama. Mungkin kasroh itu buat siapa? Buat isim. Nah, ya, Oke, dah. Tadi Burjan kenapa enggak jadi kasroh, Ustaz? Lah kan tadi aroda ibu fi'il madi. Fi'il kan selamanya enggak boleh Fiil selamanya ya. Tapi Ustaz, fal yakro itu gimana Ustaz? Itu kan kasroh. Itu kan fi'il mudhari juga. Halo? Ibu mungkin mikir begitu? Ya. Ya, Ustaz bilang katanya fi'il nggak boleh kasroh. Tapi Kasroh. itu ada kelanjutnya fal yakro'i. Udah tahu yakro itu fi'il mudhari. Kenapa kasroh Ustaz? Enggak, asalnya sukun. Asalnya Sukun. sukun. Asalnya sukun begini. Kenapa Bu ditulis kasroh? Ya karena sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Coba deh. Ya. Bisa nggak dibaca wasol? Wasol tahu wasol? Enggak bisa. Langsung. Nggak bisa dibaca lawasol kan? Bisa dibaca wasol. Kalau mau dibaca wasol, ini harus dikasih kasroh. Menjadi fal yakro'il Qur'an. Artinya kasroh di sini bukan harokat aslinya. Hanya dia harokat bantu baca. Paham toh? Karena sukun ketemu sukun. Karena sukun ketemu sukun tuh Al-Quran itu sukun bukan di sini nih. Halo? Iya. Ustaz, kenapa nggak domah, Ustaz? Nah, bagus. Bagus sekali. Kenapa nggak doma? Coba Ibu baca pakai doma. Ya, fal Falyaqra'ul Qur'an. Bandingkan lagi sama satu lagi, fal yaqra'il Qur'an. Ringan mana bacanya? Ringan mana menurut fal yaqra'ul Qur'an atau fal yaqra'il Qur'an? Yaqra'il Qur'an. Ringan mana? Dua. Iya, itulah gitu. alasannya. Begitu. Orang Arab maunya yang enak-enak, yang enteng-enteng ya. Iya. Nggak mau yang berat-berat. Itu ringan mana bacanya? Ayo deh. Fal yaqra'il Qur'an atau fal yaqra'il Qur'an? Ayo. Yaqra'il. Tapi nanti ada lagi kalau alasan tajwid. Kalau naik baja ya Qra'il loh. Gitu. Jadi kasroh di sini yakro itu fi'il mudhari. Iya Ustaz, mestinya ya, di sini kan sukun Ustaz asalnya. Ya, karena jazm juga tuh, fa-nya menjazmkan tuh. Fal yakro. Yakro tuh, sukun hamzahnya. Tapi karena sukun ketemu sukun maka dihidupkanlah untuk membacanya menjadi fal yakro. Ya gitu maksudnya. Paham Tom? Pelan-pelan ya. Tapi kita itu just forget. Yang penting ini nih, an yatakallama. Oke? Ini
Satu lagi contoh. Jika kalian bersungguh-sungguh, kalian akan berhasil. Jadi in di sini. In tajtahid jahad. Apaan itu? Suara apaan tuh? In tajtahid tanjah. Artinya, Artinya jika kamu bersungguh-sungguh, jika kamu bersungguh-sungguh, apa Ustadz? Putus-putus. kamu akan sukses. Oh. Ada pengajian teman kita kan. Ini apa tuh? Nah, itu orang yang sungguh, orang yang sukses. Naji. Gak hadir Ibu Naji hari ini. In tajtahid tanjah. Nih lihat. Asalnya tajtahidu. Asalnya nih. Karena ada in dan ini itu merupakan huruf jazm, maka dia menjadi Sukun. Syukur. In tajtahid Berarti itu masuk huruf jayem gitu. bukan huruf jayan, Bu, jazm. Jazem. Jayem. Jazem. Apa? Jazem. Soalnya Oh, tadi bilang jazm ya? huruf jayan. Kalau jayan itu huruf Doraemon berarti. Saya kira ada lagi itu kaidah baru lagi itu huruf Jayan. Baik. Iya Bu, Itu nambah alat saya catatan itu, lagi. Bu. Saya pikir tadi gitu. Itu alat saya itu Bu, jayem. Oh. Jazem. Aduh, Masya Jadi Allah. ketiga macam huruf ini disebutnya huruf Amilah. 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 Ketiga macam huruf ini disebutnya huruf amilah. Amilah. Amin. Nah, Bukan Amilah sarmilah, nggak ada ya? bukan. Amilah, Bu. Iya, amilah. Jadi bukan huruf sarmilah, bukan. Ya. emang ada lagi huruf Samilah? Kalau huruf sarmilah itu tetap Ada Bu. ya sarmilah. Orang Atila aja ada. Ya Allah. Aduh. Jangan bikin kepo deh Ustadz deh. Nah, gitu. Itulah makanya ada huruf yang menyebabkan kata setelahnya harokatnya berubah. Huruf itu disebutnya huruf amilah. Al-huruf amilah. 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 Huruf amilah itu ada berapa? Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Untuk pemahaman dasar gitu aja dulu. Nah, kita praktekkan di Al-Quran, ya. Lebih mantap kan di Al-Quran, lebih mantap. Tapi belajar seperti ini jangan dibilang susah. Kan susah terus. Enggak. Enggak gampang kok itu. Gampang. Yang susah kan mengingatnya. Nginget juga gampang kok Ustadz. Lah iya. Gampang, alhamdulillah. Saya suka warna apa? Ini. Kalau Ibu cetak ini menutupi hurufnya atau tidak kalau ini? Nggak pernah dicetak ya, Bu? Nggak apa-apa. Nutup. Pink. Aduh, pink. Emang ada tinta warna pink? Enggak ada. Nah, begini. Udah bagus ini. Nah, nanti Ibu iseng-iseng kalau di rumah ada printer
Prim. Kalau nggak ada prim ya nggak apa-apa. Baca. Yang kedua, setelah huruf amilah, apa tuh yang kedua? Ya. Atila. Ah, Atila. al-haruf. Amilah. Atilah. Atilah. Kalau dikasih harokat perlu, Ustaz. Kalau dikasih harokat boleh. Ini juga sama, dikasih harokat boleh. Durian masih di Kalimantan? Masih. Oh gitu. Bagaimana Bu, suasana lebaran di Banjarmasin atau di mana Ibu? Sepi. Oh sepi. Sepi, nggak kayak di Jakarta rame. Lagi hujan terus, Ustaz. Alhamdulillah enak kalau begitu. Di Jakarta udah jarang hujan ya. Udah habis. Rame ya, enak ya Jakarta. Ketemu saudara ngumpul. Ah, betul. Alhamdulillah. Hmm. Yuk orang Jakarta Bu Rulina tuh. Huruf Atila itu huruf yang apa? Kebalikannya huruf yang tidak Nggak bisa merubah. Berubah dia. Huruf yang tidak merubah kata atau kata setelah huruf itu. Harokat juga ya? Jumlahnya sedikit Atila itu. Misalnya nih, di sini karena jumlahnya sedikit dia tidak diklasifikasi gitu. Jadi artinya Ibu sisa dari huruf amilah itu berarti huruf Atila. Gitu. Nih. Bolehlah kita kasih tabel di sini 2. Di sini misalnya ada huruf taukid. Ini ada huruf mustaqbal. Harful lil mustaqbal. Mustaqbal. Ini di buku nggak ada. Ini memang Nggak tidak ada. itunya Cuma ini saya kategori gini aja. Lebih mudah dipahami. Huruf taukid itu huruf penegas. Taukid itu artinya penegas. Penguat. Setelah huruf taukid itu boleh isim, boleh juga fiil, boleh juga huruf juga. Nih, contoh huruf taukid ya. Misalnya qad aflahal mu'minun. Apa artinya itu? Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang dia setelahnya fi'il mudhari. Di fi'il madi nih.
Qad aflahal mu'minun. Ini surat apa, Bu? Pernah baca ayat ini? Guru Ina kemarin hatam atau tidak? Bu Najiha, Bu Yanti. Ya. Baca surat ini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ini al-mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu, orang-orang beriman itu. Jadi qad di sini artinya sungguh. Sungguh. Aflaha ini dia fi'il mudhari, fi'il madi, nggak berubah harokatnya tetap fathah. Contoh lagi. Misalnya ada qad, laqad, Jangan. khalaqna, khalaqna, al-insana fi ahsani taqwim. Surat apa nih, Bu? Ini hurufnya nih. Qad. Tuh. Juga qad. Tuh. Qad laqad Laqad. qad tidak bisa Silakan. Nah, kalau pada fi'il mudhari, qad itu artinya jadi kadang-kadang. Seperti ini. Kadang-kadang saya minum kopi. Kadang-kadang Zaid minum kopi. Qad yes. Syariba yes. Yes. Al, kopi apa kopi? Wata. Kalau bahasa Arab amiyahnya atau kampungnya itu gahwah. Ini bahasa fasihnya qahwah. Itu tuh. Wah. Bukan wah, bukan. Kalau setelahnya fi'il mudhari dia kadang-kadang artinya. Ya, kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang Zaid itu minum kopi, kadang. Kalau lagi suntuk dia minum kopi. Sebenarnya dia sukanya teh. Tuh. Kalau lagi bokeh. Kalau lagi bokeh ya utang dulu. Gitu bisa dipahami sampai sini. Kalau pada fi'il madi sesudahnya dia artinya sungguh ya, penegasan ya Ustaz. Ya, penegas. Oh. Ya, bisa dipahami sampai sini Ibu siapa tadi? Yang Ibu Dian. Ibu Dini. Ibu Dini, paham? Bisa diulangi kah, Ustaz? Gimana? Bisa diulangi? Oh, bisa, tenang aja. Saya ulang lagi. Qad, kalau setelahnya fi'il maudhi, artinya sesungguhnya atau sungguh. Tapi qad, setelahnya fi'il mudhari,
adalah kadang-kadang diartikan. Pertanyaannya, bagaimana kita membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari setelah qad? Ya gampang. Jawabnya, kalau fi'il mudhari depannya ada ya, lalu seperti ini. Tapi kalau fi'il madhi tidak ada tuh. Oke? Gitu. Kalau fi'il apa? Ustaz coba ulangi putus-putus. Apanya? Kalau setelah fi'il Putus-putus. madhi artinya sungguh. Sedangkan qad setelah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Pertanyaannya, bagaimana kita membedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari setelahnya selalu didahului oleh huruf ya nih. Seperti ini nih. Kalau mudhari. Ya, ya. Tapi kalau fi'il madhi tidak ada huruf ya-nya depannya, gitu aja. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya Allah. Cuman ya doang emang. Ya kan ada 4. Gampangnya gitu Iya, aja. Anita, Bu. Anita ini. Anita, ya kan? Tuh, seperti itu. Nah, itu qad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada qadnya di sini? Ada, sesungguhnya. Oh, ada. Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam pada Rasul itu terdapat uswah hasanah. Uswah itu apa? Suri tauladan. Bukan hanya suri tauladan, tapi hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau bahasa kerennya itu role model. Ya kan? Contoh. Maka menepis keraguan, Allah menggunakan kata qad dan lam di situ. Ada 2 penegas, ada 2 huruf taukid. La qad. La dan qad. Itu penegas. Ingat, qad itu dia tidak merubah harokat kata setelahnya. Oke, sepakat Bu? Yasrobu, ini fi'il mudhari bukan? Iya. Yes, fi'il mudhari. Iya. Asalnya memang dhamma, betul? Mm-mm. Walaupun dimasukin qad ya tetap saja dhamma, tidak merubah menjadi yasroba atau yasrob, enggak. Paham sampai sini? Paham. Ada berikutnya huruf mustaqbal. Huruf mustaqbal itu future. Huruf yang menunjukkan untuk masa yang akan datang. Misalnya kalla saufa ta'lamun dalam Al-Qur'an. Jangan begitu. Kalla saufa. Coba gimana ayatnya? Surat apa itu? Ta'lamuna. Allah saufa ta'lamun. Apa surah? Kalla saufa ta'lamun. Hurufnya yang mana nih? Hurufnya kala ya? Hurufnya itu saufa. Saufa. Setelahnya fi'il mudhari. Enggak berubah. Hurufnya sofa. Hurufnya, Bu. Oh. Kalau di buku sau doang ya? Sau itu masuk huruf pusat. Sa juga masuk. Nih, kita kasih contoh. Yang pakai sa. Saufa. Sayadhabu. Sayadhabu.
Yashabu anna. Sayad habu Saya Habu Zaidun ila Suro ba ya. Sayadhabu Zaidun ila Surabaya. Surabaya. Ya. Surabaya. Lihat. Hurufnya mana? Sa. Artinya akan. Saufa juga artinya kelak atau akan. Bedanya apa, Ustadz? Kalau sa itu dekat, akannya itu dekat jaraknya. Jadi itu masuk huruf nasab gitu, Sa itu. Bukan huruf nasab. Dia huruf atilah, huruf yang bukan nasab. Nasab sudah selesai pembahasan nasab. Oh, atila. Jadi ada berapa tuh huruf atila? Oh, sa, kot. Duh, pusing banyak ya huruf ya. Tenang aja, tenang. Bareng-bareng, Bu. Tenang aja, Bu. Pusingnya bareng-bareng. Wah, orang Bu kalau lagi ingat ya, Al-Qur'an itu mukjizat. Ingat. Ibu lagi belajar bahasa Arab menuju ke memahami mukjizat. Wah, hebat atau tidak? Tapi lemah tuh, Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Lah, Ibu belajar kelas tinggi. Masya Allah. Saya lagi belajar mukjizat ini. Ingat Al-Qur'an itu mukjizat loh, Bu. Mukjizat yang abadi. Ya. Mukjizatnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Nah, ya udah. Berarti kan Ibu sedang mempelajari bagian dari mukjizat. Kalau pusing dikit mah jangan berhenti. Kalau pusing banget juga jangan berhenti juga. Tinggalin dulu ya, Ustaz. Enggak usah ditinggal. Tinggal masak sebentar. Tinggal tidur. Ya, tinggal tidur. Ingat Bu, Al-Quran itu mukjizat. Masya Allah. Dari segi apapun itu, dari segi bahasanya, dari manfaatnya, wah macam-macam. Maka kadang-kadang kan kita, Masya Allah, melupakan mukjizat itu. Nabi Musa, mukjizatnya apa? Ya. Tongkat. Laut. Masih ada nggak tongkatnya? Taurat. Ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, Nabi Isa, apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Isa itu salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Bukan lah. Ya, Ibu bisa ngidupin orang mati? Enggak lah. Makanya kita beruntung dapat mukjizat, dapat warisan dari nih gue kasih bahasa kita nih, kalau bahasa orang Pondok Gede bilangnya, nih gue kasih warisan lu, mukjizat tuh. Orang Pondok Gede ngomong gitu ya. Nah, itu. Itu orangnya apa itu namanya? Apa yang pitung juga. Dikasih mukjizat kita nih, depan kita tuh mukjizat. Cuma kita tuh menganggap Al-Quran tuh biasa cuma sekedar bacaan doang. Kalau lagi Ramadan dihatamin doang. Padahal Masya Allah, itu Al-Quran itu mukjizat. Dari segi apapun mukjizat. Dan baca Al-Quran itu, ya kalau baca Quran, nggak diniatin beribadah juga tercatat sebagai ibadah. Itu keistimewaan Al-Quran. Ibu baca Quran nih, niatnya nggak ibadah, tetap tercatat sebagai ibadah. Tapi kalau baca hadis, nggak tercatat sebagai ibadah. Harus diniatkan dulu. Itu otomatis tuh Al-Quran. Luar biasa. Lah yang kita belajari bahasa Al-Quran. Berarti bagian dari belajar mukjizat. Hebat nggak kira-kira? Oh. Amin, hebat. Tapi pusing lah, emang begitu, harus pusing. Pusing banget. Harus pusing. Pusing ala baby. Oke. Kalau pusing tinggal tidur, nggak apa-apa. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini apa bedanya saufa dengan sa? Kalau sa itu akannya dekat, Bu. Saya
Habu Zaidun ila Surabaya. Zaid akan pergi ke Surabaya. Ya, ngomongnya sekarang, perginya besok. Itu kan dekat berarti. Betul? Ya. Tapi kalau saufa itu akan kelak lama. Jangan begitu. Kalla saufa ta'lamun. Kamu itu akan mengetahuinya itu nanti. Kata Allah kan gitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Tuh, kelak maka diartikan kelak lama. Jadi gini, akannya ini mati dulu kita, ya kan? Terus habis mati itu apa ini? Ada di barzah kita. Terus setelah di barzah itu baru hari kebangkitan, baru deh final surga dan neraka. Baru kita tahu tuh ya, iya ya. Dulu perbuatan saya begini ya gitu loh. Akannya itu lama. Allah saufa. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tapi Quran juga ada yang pakai saya qulu sufaha'u. Pernah dengar ayat ini? Ini di juz kedua surat Al-Baqarah. Halo? Kok internetnya lemah gini? Halo, Bu? Ya, Pak. Ya. Tuh ada nih. Orang-orang yang kurang akalnya itu berkata, saya kulus bahau. Lihat ini, qala yaqulu fi'il mudhari tidak berubah harokatnya. Tidak berubah ya, Bu. Tetap lu-nya itu lu. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Rian? Tati? Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, selain sa sama qad itu huruf atilah ada lagi atau Ada lam juga nih, Bu, masuk lam. La ini nih. La juga nih masuk ya. Ini la nih. Huruf atilah juga nih la nih. Masuk. Contoh dia kalau la ini dia netral, dia masuknya dia boleh ke isim, boleh ke fiil, boleh ke huruf. Contoh boleh juga ke sini. Saya kasih contoh la ini misalnya yang taukid itu seperti la in syakartum la azidanakum. Surat apa tuh? Ya. Surat apa? Bu Tati yang bertanya. La in syakar tum la azi dan kom. Bahkan jika kalian bersyukur, la in nih la-nya nih sama nih. La tadi nih seperti ini, la ini nih sini. La in syakartum la azidanakum. Tuh huruf juga. Asalnya itu la-nya nggak seperti ini, terpisah seperti ini ya, Bu Tati, la gini nih. Tapi karena dia menyambung dengan hamzah, maka tulisannya seperti ini. La in syakartum la azidannakum. La, qad, sin, terus apa lagi? Ada lagi nun kalau mau ditambah. Nun. Terus? Ya. Nun. Nun itu seperti
nun seperti kayak tadi. Ini nun ini nih. Nun yang ini nih. Ini juga sama huruf antilah juga ini. Penegas. Lamnya juga nih. Ini sedikit ini kan dia. Sedikit saja ini sebenarnya. Tuh. Saya dipahami, Bu, sampai sini. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau huruf mustakbal tadi artinya apa ya Ustadz? Mustakbal itu yang akan datang. Huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Mustakbal. Jadi mirip fiil madi ya? Yang akan datang film mudhari tentunya. Iya, Menurut. maaf, mudhari iya. Dan dia selalu pada film mudhari. Ini dia tidak merubah harokat. Tidak merubah. Kalau contohnya ada lagi nggak Ustadz yang selain sa sama saufa? Umumnya ini. Kalau untuk mustakbal ini. Cuma sa dan saufa. Tidak ada yang lain. Hanya dua. Baik. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu Ustaz, la ariyatnakum itu atilanya mana? Huruf atilah ini asalnya gini, Bu nih. Lah. Asalnya nih gini nih. Asalnya nih. Ini kan gini tulisannya sebenarnya. La begini. La itu huruf atilah dia, huruf taukid. La in gitu lah, in. Tuh gitu tuh. Huruf atilahnya lain ini gini nih. Karena huruf lam begini nyambung dengan hamzah, maka tulisannya jadi bengkok begitu. Iya, iya. Sama seperti satu lagi la azida. Ya kan la azida kan gini, asalnya la kita tulis asli gini nih. Azida. Ini kan karena penulisan saja nih. Saya mau Oh, karena disambung. Iya, karena disambung jadi begini nih. Melengkung begitu. Oke. Itu kuat, penegas dia, la itu. Nah, la in syakartum la azidanakum. Ini seakan gini. Sungguh jika kalian bersyukur, berterima kasih, la azidanakum, pastilah kami akan tambah. Tuh. Ini menepis anggapan, keraguan. Kalau saya bersyukur apa hubungannya? Enggak gitu. Ragu orang gitu. Enggak, kata Allah ditambah. Buktinya apa? Untuk kalau orang yang paham ya bahasa Al-Quran itu ada huruf taukid. Tuh. Bahkan kata yang ditambah itu ada dua taukidnya, la azidanna. Huruf la dan huruf nun. Dua taukidnya. Ketika Allah bilang saya akan tambahkan, taukidnya dua. Berarti bohong atau tidak Allah tuh? Bohong atau tidak? Tidak, Bu. Pasti. Bisa dipahami sampai sini? Halo? La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum, balikannya nih. Inna azabi la syadid. Guru Lina namanya udah wala in kafartum. Wala in kafartum. In kafartum
Lahazidannakum. Kan ada hafal nih ayatnya. Wala in kafartum Inna La'azidannakum. azabi lasyadid. inna azab Hmm. Bi la syadid. azabi Kurang, Mbak. Nah, bi wala in kafartum inna azabi. Oh, baknya kurang. La syadidun. Agak pedih, ya Allah. Ayo. Kalau nggak bersyukur ya. Ini mana huruf taukidnya, Ustaz? Iya mana? Lah ini Itu, tadi kayak tadi. Asalnya lalanya itu. tuh tadi kan digabung ini. Tuh. Yang ini nih taukidnya nih. Hmm. Karena penulisannya lam ketemu hamzah jadi bengkok begitu. Oke. Ustadz, kalau di bahasa Arab itu ada idiom nggak sih? Lo Ini termasuk idiom ya berarti ya? ada idiom tuh kan apa idiom? Ya kumpulan dari kata-kata yang jadi ngartiinnya itu sekaligus satu Ada kalimat gitu. ungkapan, ada ungkapan misalnya. Ungkapan. Ya kan, misalnya da'a yad'u ila itu berdoa. Tapi kalau yad'u ala itu menyumpahi. Tuh. Katanya yad'u sama. Yad'u tapi gandengan satu yad'u ila. Kemudian yang satunya lagi yad'u ala. Itu maknanya beda. Itu kan idiomatic. Kalau bahasa Inggris kan misalnya kalau wait itu pasti gabungannya dengan for, waiting for, gitu kan. Ketika idiomaticnya itu berubah, gabungannya maka maknanya berubah. Ini termasuk idiom juga nggak? Yang Bukan, ini, ini yang bukan mula. idiom. Bukan. Oh, kita masih bisa milah-milah ya? Cuma yang kita tegaskan ini pelajarannya adalah huruf taukid. Apa sih huruf taukid? Huruf penegas. Halo? Huruf penegas. Huruf taukid itu huruf penegas. Dan huruf taukid itu merupakan huruf atilah. Apa huruf atilah itu? Yang tidak merubah. Tidak merubah harokat. Kita merubah harokat. Iya. Tuh. Ini kan penjabaran lebih sedikit tambahan dari saya terhadap buku yang tadi yang ada di buku itu. Iya. Kagak ada ini di buku. Iya, Bu, karena kalau di buku itu, kalau saya tampilkan monitoring di buku, kadang Ibu biasanya audien itu mencernanya agak lambat. Katanya lebih senang ditulis seperti ini. Iya, betul atau tidak? Ya, betul. Betul. Jadi tugas Ibu baca bukunya di rumah. Oke. Itu. Ustadz. Nambah pusing. Nanya. Silakan. Kan kalau yang kemarin itu ada fi'il nahi ya Ustadz ya. Fi'il nahi itu kan pelarangan ya. Tidak. Apakah ini juga termasuk konteks itu ya? Termasuk kaidah itu bukan? Yang lala ini. Laknya iya, laknya kalau dia merubah harokat seperti Burian katakan tadi yang tanyakan. Ustaz, boleh juga berarti di sini huruf nafi di sini ditambahkan nanti. Nih, ntar kita tambahkan tabelnya boleh. Nih, seperti nafi. Ini. Asalnya tahzanu. Kemasukan la di sini. Kelihatan? Iya. Kelihatan? Asalnya tahzanu. Yeah. Kan berubah dong dari doma menjadi sukun. Berarti lam ini disebutnya la ini adalah huruf amilah atau huruf atilah? Iya. Amilah. Huruf amilah. Tapi kalau yang bawah? Atilah. Atilah. Ya, nggak merubah. Nggak berubah ya. Iya. Tuh, paham sampai sini. Pokoknya begitu ya, Bu. Klasifikasi huruf itu ada dua, huruf amilah dan atilah. Kalau dia merubah harokat, kata setelahnya berarti dia masuk huruf amilah.
Iya, berarti yang atas itu termasuk fi'il nahi ya, yang la tahzan itu. Fi'il nahi itu pada hakikatnya adalah fi'il mudhari yang dirubah Yang menjadi iya. sukunnya. Tuh. Gitu. Karena ketemu la itu kan? Ya, Karena ketemu huruf amilah ya, gitu. yes. Bisa kayak gitu Ustaz ya? Hah? Kesimpulannya. Ya Kesimpulannya bisa disimpulkan seperti itu. bisa. Kalau misalnya ketemu huruf amilah yang pertama yang la itu akhirnya jadi fi'il nahi tadi itu. Jadi Ya. pelarangan. Jadi pelarangan. Betul, bisa disimpulkan seperti itu. Ini kita kasih tambah lagi di sini. Di sebelah kiri, tabel-tabel. Ya, anggaplah di sini huruf apa nih? Huruf di sini huruf nahi. Huruf bukan nahi, huruf nafi. Oh, nafi. Huruf nafi ya. Apa sih Pak Ustadz? Huruf nafi itu huruf yang menafikan, menegasikan, menegatifkan. Waduh. Yang tadi Burian tanyakan, misalnya contohnya la yukal Allahu lifu. nafsi. La yukallifu. Asalnya kan memang yukallifu, betul, Bu? Fi'il mudhari kan nih? Ya, fi'il mudhari. Tuh, dia nggak berubah menjadi la yukallafa. La yukallaf. Sukun nggak? Walaupun ada ini. Berarti la-nya ini namanya disebut hurufnya huruf apa? Matilah, gitu. Matilah, betul. Huruf yang tidak bekerja. Betul sekali. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ada pertanyaan. Kesimpulannya, pelajaran hari ini adalah satu, bahwa huruf adalah kata depan atau conjunction. Yang kedua, huruf itu terbagi menjadi dua. Ada huruf amilah, ada huruf atilah. Apa huruf amilah? Huruf yang menyebabkan Merubah kata setelahnya menjadi harokatnya menjadi berubah. Kebalikannya huruf atilah, huruf yang tidak menyebabkan kata atau kata setelahnya harokatnya berubah. Tidak. Sedangkan huruf amilah terbagi tiga. Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. ada huruf jazm. Apa itu huruf jar? Di atas sudah dijelaskan. Begitu juga huruf atilah terbagi menjadi tiga. Mungkin bisa lebih. Oke. Untuk tingkat dasar kita pahamin aja. Ada huruf taukid, artinya huruf penegas. Ada huruf mustakbal. Atau mustakbal, huruf yang digunakan untuk masa yang akan datang, menunjukkan masa yang akan datang. Dan juga ada huruf nafi, la. Begitu kesimpulannya seperti itu. Huruf atilah dibagi tiga. Satu apa? Huruf satu ini. Kita kasih nomor. Satu, huruf taukid. Kedua, huruf mustakbal. Ketiga, seperti ini. Lainnya apa aja? Boleh kita tambahin di sini ma, di sini boleh. Ma. Apa? Oh, ma juga. Ma itu artinya tidak. Nafikan fil madi. Ma azhaba, ma zahaba. Ma artinya tidak. Ma zahaba Zaidun. Zahaba itu fil madi atau fil mudhari? Fil madi. Ma di sini tidak.
Ya. Nah, jadi banyak ini paketnya jadinya. Oke. Huruf aja terbagi-bagi. Kan saya bilang dulu waktu awal, kata dalam bahasa Arab hanya ada Tiga. isim, fiil, Huruf. huruf. Nah, ternyata anaknya ini loh, hurufnya aja udah banyak. Anaknya banyak. Anaknya banyak. Nah, nggak apa-apa, banyak anak banyak rezeki. Amin. Emang Burian anaknya berapa? 7. Maunya. Alhamdulillah, Bu. Kalau kata orang Batak, banyak anak banyak masalah. Banyak biaya. Baik. Nah, nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak nanti kita coba kita kasih latihan dulu di surat pendek aja sebagai closing kajian kita. Kayaknya udah mumet nih. Udah muat. Kalau udah muat kita cukupkan. Kebanyakan huruf. Nah, Quran itu gitu ya, Bu. Kalau belajar bahasa Arab pusing juga. Iya, orang lagi belajar mukjizat gimana sih? Ingat loh, Al-Quran itu bahasa Arab. Oke? Yang kita belajar itu berarti bahasa Arab. Jadi kalau mumet-mumet sedikit, pahalanya juga lagi banyak. Amin. Amin. Maka saran saya Amin. jangan berhenti. Kalau berhenti pasti Insya bermasalah Allah. terus. Ntar belajar juga sama guru lain juga. Mumet juga. Percaya dah omongan saya. Pengalaman saya dulu kan saya belajar begitu. Waktu saya belajar dulu, teman saya banyak. Tinggal 2 orang. Pesertanya saya dan teman saya dan guru saya. Gurunya sendiri, pesertanya cuma berdua. Wassalamualaikum. Nih sebagai penutup nih. Surat At-Tin aja kita baca. Oke. Kita buktikan apakah benar-benar ada huruf itu di Al-Quran. Ada jawabannya. Ini dia. Sudah terlihat? Siapa yang mau baca silakan. Dapat hadiah pahala. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wattini wazzaitun. Terus. Watturi sinin. Terus. Wahazal baladil umi amin. Terus. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus. Dadanahu asfala safilin. Terus. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yukatsibuka ba'du bildin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sekarang kita cari huruf. Tugas kita hanya nyari huruf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah huruf pada ayat ini? Mana? Huruf apa dia di itu? Huruf jar. Huruf jar termasuk amilah atau atilah? Amilah. Wattini wazzaitun. Adakah huruf? Ada Huruf apa ini dia? Huruf jar. Huruf jar kategorinya masuk. Huruf kosam itu huruf jar. Buktinya tini jadi asalnya tino.
Jadi watini itu. Berarti masuknya amilah atau atilah? Amilah. Wazaituni. Zaitun tadinya ya. Huruf amilah. Amilah. Amilah, oke. Iya. Waturi sinina. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Amilah. Amilah. Wahadzal baladil amin. Wah. Itu akil, bukan? Dia tetap huruf amilah. Tetap amilah ya. Kok nggak jadi hadzi, Ustaz? Karena hadza ini isim, dia tidak berubah. Walaupun huruf jar di depannya, kalau depannya nih, misalnya ada huruf jar nih ya, ada huruf jar, tapi huruf isim setelahnya dia mabni. Itu huruf jarnya dia nggak mempan. Jadi Nggak mempan. nggak mempan, nggak berubah. Misalnya ya. Kurang sakti ya. Ya, kurang vaksin. Tapi ini huruf amil aja dia. Nggak mempan lagi. Nggak mempan. Tapi kenapa nggak disebut atila tuh Ustaz? Kan dia nggak berubah. Oh enggak, Iya. karena hadza itu wawunya tetap huruf amilah, dia bekerja. Tapi si hadza ini karena dia bandel nggak mau dirubah, ya kan? Oh, karena dia baku. Mabni. Nanti kita akan belajar lagi apa itu isim mabni. Wah, ketemu lagi Oh. istilah. Ada dengar itu Ustaz, isim mabni itu benar. Nah, ntar kita akan belajar. Oke, Ya Allah, Bu Rian. Gitu. Bu Rian udah kelasnya udah banyak banget. Iya itu, tapi nggak ngerti di sini. Takwim. Coba lakot, ada nggak? Lakode itu kan huruf. Huruf. Atilah. Ini berarti atila. Tadi yang Atila. penegas. Qad. Iya, huruf. Atil. Otnya atila. Oke. Nah, khalaqnal insana fi. Huruf jar. Masuk huruf Atila. Amila. Ya, Thumma. huruf. Jar. Maksudnya atila atau amilah? Amilah. Amilah. Enggak, ini huruf atila, dia enggak menyebabkan rodadna. Kok amilah? Oh, tetap mudore ya? Tidak, atila yang benar. Amila apa atila Ustaz? Atila, rodadna ini kan ini film mudori ini, film madi ini, rodad. Tidak merubah ya Pak Ustadz ya? Tidak merubah. Tidak merubah huruf atila. Asfala safilin. Tidak ada huruf. Itu safilin kan itu sanya, bukan nih? Bukan sa yang gini, enggak ada alifnya, Bu. Oh. Jangan mentang-mentang ada sa disebutnya huruf. Ntar dibilang Jadi kalau yang atila ada alifnya gitu Ustaz. dia sayur mayur, ntar sa-nya disebut huruf lagi. Ustaz, maksudnya jadinya sa-nya itu pakai alif gitu kalau atila. Sa yang disebut huruf itu tanpa alif, Ibu. Kan ini Itu pakai ada alif, jadi pakai alif ini. bukan. Panjang bacanya safilin, kan gitu kan? Bukan ini dari sononya. Tapi kalau dia nggak ada alif panjang bisa dibilang atila gitu. Ya, kemungkinan. Ambil ada ciri-cirinya nanti. Huruf sin itu, huruf atila sin itu, dia hanya masuk pada fi'il mudhari, ingat. Hanya masuk pada fi'il. Oke. Jangan mentang-mentang ada sa, wah ini huruf atila. Enggak, lah ini kan sa. Kan fi'ilnya bukan fi'il mudhari. Oh gitu. Kalau fi'il mudhari kan ada ciri-ciri depannya ada huruf ya-nya, ya kan? Ya. Paham toh? Ya betul. Illal ladzina, illa nih. Madi juga gitu ya Ustaz. Iya. Illa. Illa gimana illa? Huruf. Huruf apa? Amila atila. Amila huruf jar. Dia huruf atila. Huruf atila. Illa. Atila. Kalau di Ila ladina tidak berubah. namanya ini si illa ini namanya huruf istisna. Istisna. Orang Ada lagi tuh istisna. huruf mangtisna. Tuh ada lagi tuh. Apa Ustaz? Huruf istisna itu apa? Huruf istisna itu tinggalnya di Sukabumi. Ya Allah. Apaan sih? Salah itu sutisna. Sule. Ustaz. Namanya huruf Aduh. istisna. Kategori dia juga huruf atilah juga. Amanu wa amilus solihati. Fa, ada fa nih, fa. Ada fa. Nah,
Ada Huruf apa tuh, Fa nih? huruf Amilah atau atilah? Atilah. Walahum. Nggak berubah. Amilah. Amilah nggak Amilah. berubah. Nggak berubah. Jatsi. Iya. La Amilah juga Ustaz. nih, la juga nih, la. Huruf apa nih? Iya. Ini huruf jar ini. Huruf jar. Huruf jar berarti dia huruf amilah. Atilah. Amilah. 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 Kalau huruf jar itu huruf amilah ya, Bu. Iya. Iya, Iya. iya. Ya, Pleset dikit. nggak apa-apa. Jatuh bangun sendiri. Tapi kan tergantung akhirannya dong, Ustaz. Jar, Enggak, amilah jadi atau hum. enggak? Ini la nih, asalnya li Awalannya. nih, ya. Asalnya li nih. Asalnya li ini huruf jar ini, Bu. Huruf jar ini. Asalnya li. Kok jadi la, Ustaz? Karena dia kesembung dengan domir. Kalau kita baca falihum, ya, Falihum. enak Aneh mana ya. falihum Aneh. atau falahum? Walahum. Ya, Falahum, ringan. Oh. asalnya itu li. Jadi Sama seperti kita Jadi nyebut kaidah la, terakhir atau dirasain. laka. Gimana? Jadi kaidah terakhir tuh kalau dirasain enak ya udah gitu ya. Enak apa Iya. enggak gitu. Orang Arab maunya ringan-ringan, Bu. Gitu aja ya. Coba asalnya ya, Bu, kalau kita huruf jar itu ya li bukan la. Tapi dia akan berubah menjadi bacanya menjadi la kalau dihubungkan dengan domir. Allahumma gfir lahu asalnya lihu. Ya. Allahumma gfir lihu asalnya kalau kita mau jujur kan lamnya itu huruf jar li. Tapi kalau berubah menjadi la, Iya. dihubungkan dengan domir. Allahumma gfir lahu. Barak. Berarti dia amilah. Likuma. Tapi dihubungkan dengan domir, li itu menjadi la. Bacanya barakallahu. Wah, banyak banget kayak gitu kaidahnya, Ustaz. Ya, sampai sendiri. Iya. Iya. Sama. Iya, Ustaz, benar banyak banget. Oke, yang enakan yang banyak kalau rezeki itu mah. Iya, amin. Ilmu kan rezeki. Ya Allah. Kalau ibu menolak yang banyak berarti menolak rezeki banyak. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fa-nya ini juga huruf bukan nih? Huruf. Terus maknya? Wah, sama Huruf. Atilah. Huruf juga. Nah, di sini fama yukadzibuka ba'du biddin. Maknya ini bukan huruf. Lah gimana, Ustaz? Ini isim. Oh, itu namanya itu. Nggak selalu mak itu huruf. Ya, ntar kapan kita membedakan mana mak yang termasuk huruf, mana yang isim nanti. Tuh. Wah, nanti mulu Ustaz. Iya dong. Ya. Ntar kalau udah naik kelas 2 ya? Ya, biddin nih. Bi ini huruf bukan nih, biddin. Huruf. Huruf. Atilah atau amilah? Amilah. Atilah. Alaisa, A-nya nih. Huruf bukan? Huruf. Huruf. Atilah atau amilah? Atilah. Atilah. Berubah. Laisa itu tetap laisa. A itu artinya apakah? Atilah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Maksudnya paling paling adil. Kamil. Bukankah ya di situ? Itu. Apanya? Di situ artinya bukankah ya? Bukan, artinya apakah. Dia diartikan bukankah karena terhubung dengan laisa. Laisa itu bukan atau tidak. Oh. Artinya, Padahal sebenarnya kan nggak ada artinya kan? Ustaz, Atilah atau Amilah? jadi jawabannya adalah atilah. Amilah. Atilah. Atilah. Laisa itu dari dulu laisa, Bu, enggak laisi. Oh ya. Kalau laisa berubah menjadi laisi berarti itu hurufnya huruf amilah. Ya. Bukan Raisa ya? Bi nih, bi huruf apa nih? Huruf jar. Huruf jar berarti huruf amilah atau atilah? Amilah. Amilah. Amil. Itulah contoh di Al-Quran. Ibu boleh eksplorasi, ya kan? Dibaca setiap ayat Quran, analisa isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Kalau ibu sudah menemukan itu,
untuk tahap dasar Ibu sudah dapat ilmunya. Tuh. Nanti baru kita belajar setiap kedudukan. Kalau sudah belajar kedudukan itu lebih enak lagi. Dasarnya seperti itu, Bu Yanti. Bisa dipahami, Bu Yanti? Insya Allah. Jawab. Insya Allah. Kemudian bisa dipahami? Jawab. Ini saya record ya, Bu. Nanti Ibu boleh mengulang kembali di YouTube. Makasih, Ustaz. Oke. Kalau Ibu suka juga ada recordnya insya Allah. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Udah lebih jam. Tanya sendiri, Langsung jawab di-cut. sendiri, Ustaz. Tahu ini. Udah langsung di-cut aja. gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Oke, mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita. Amin. 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 Intinya kalau belajar itu harus pusing, yes. Oke. Jadi pusing itu proses Oke. ilmu sedang masuk. Itu catatan saya. Oke. Proses untuk menjadi bisa. Ya, lagi pusing itu proses ilmu sedang masuk lewat pintu mana dia itu. Gitu kan. Ya Allah. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ja'alana Allahu aidin wal faizin wal maqbulin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Dari, ya. Ustaz.